Halo semuanya, kali ini saya akan membahas tentang arus dan tegangan bolak-balik. Nah, ini pengertiannya tentang listrik bolak-balik. Nah, arus bolak-balik atau bahasa Inggrisnya disebut dengan alternating current atau IC adalah arus listrik di mana besarnya dan arahnya arusnya berubah-ubah secara bolak-balik. Berbeda dengan arus arah di mana arus yang mengalir tidak berubah-ubah dengan waktu. Bentuk dari kalau diaplikasikan pada grafik ya dia itu berupa bentuknya gelombang yang disebut dengan gelombang sinusoida. Nah, ini dia gambarnya. Nah, untuk arus AC yang warnanya hijau, sedangkan arus DC atau arus arah itu adalah yang warnanya merah ini. Nah, seperti itu. Jadi yang arus AC itu berupa gelombang. Nah, secara umum listrik bolak-balik berarti dia itu dimana disalurkan penyaluran listriknya dari sumbernya misalnya pada PLN. Jadi arus pada PLN itu menggunakan arus AC. Nah, contoh yang lain dari yang seperti arus AC itu misalkan kayak sinyal radio atau audio yang seperti itu. Nah, ini formulasi arus dan tegangan bolak-balik, di mana ini adalah E sama dengan E max sin omega T atau V atau tegangan sama dengan V max sin omega T. Nah, kenapa menggunakan sin seperti ini? Karena dia bentuknya seperti gelombang. Jadi kita menggunakan namanya istilahnya persamaannya pun juga persamaan gelombang gitu. Atau gerak harmonik sederhana atau getaran harmonik sederhana, yaitu di mana simpangannya adalah X sama dengan A sin omega T. Nah, ini kalau waktu kelas 11 kita sudah mempelajari tentang getaran dan gelombang, di mana dia menggunakan persamaan seperti ini. Nah, karena arus AC juga sama berupa simpangan, yaitu di mana grafiknya menggunakan persamaan sinusoidal, maka persamaannya seperti ini, seperti itu. Nah, omega T ya dia itu omega T nya ini bisa dihubungkan itu dengan frekuensi dan periode, yaitu persamaannya menjadi di mana T itu sama dengan 2pi per omega dan F sama dengan omega per 2pi kayak gitu. Ya, omega T ini bisa diganti dengan periode atau frekuensi tegangan bolak-balik. Nah, sehingga persamaan dengan bolak-balik dapat dinyatakan seperti ini. Kalau umpamanya disubstitusikan, maka V sama dengan V max sin 2V T atau V max sama dengan sin 2V per T. Ini T-nya adalah waktu, ini T periode, ini frekuensinya. Seperti itu. Nah, jika tegangan bolak-balik dipasang pada suatu rangkaian, maka ada arusnya. Nah, arusnya pun juga sama ya. Arusnya bolak-balik dengan fungsi sin juga. Maka untuk arusnya I sama dengan I max sin omega T. Atau kalau menggunakan disubstitusikan dengan frekuensi dengan periode, maka I sama dengan I max sin 2VFT atau I sama dengan I max sin 2pi per periode kali T gitu. Dan ini keterangan dari persamaan ini. Nah, ada namanya nilai efektif tegangan dan arus bolak-balik. Nah, nilai arus atau tegangan yang dianggap setara dengan arus tegangan searah disebut dengan nilai efektif atau di mana ini disebut juga nilai efektif arus atau tegangan bolak-balik. Nah, hubungan antara tegangan efektif dengan tegangan maksimum itu sama dengan E efektif V efektif sama dengan V max per akar 2 ya. Nah, jika ini ya akar 2 seper akar 2 itu sama dengan 0,707 ya, seper akar 2 itu sama dengan 0,707 V max. Atau dan ini I efektif
itu sama dengan I max per akar 2 sama dengan atau 0,707 kali I max ya. Nah, nilai efektif arus dan tegangan bolak-balik dapat diukur dengan menggunakan alat seperti ampere meter, galvanometer atau voltmeter gitu. Jadi yang dibaca oleh alat ukur itu disebut dengan nilai efektif arus atau tegangan bolak-balik ya. Jadi yang dibaca oleh alat ukur itu adalah V efektif atau I efektif seperti itu. Nah, contohnya sebuah voltmeter AC dihubungkan ke sumber tegangan AC menunjukkan nilai 110 volt. Nah, jadi sebuah voltmeter itu dihubungkan kan, maka ini nilainya ini adalah nilai V efektif ya, karena dia dihubungkan dengan suatu alat ukur. Jadi yang dibaca oleh alat ukur itu disebut dengan nilai efektif. Karena dalam hal ini adalah voltmeter, maka ini adalah tegangan efektif. Terus yang ditanya, hitung tegangan maksimum arus efektif yang mengalir melalui hambatan 5 ohm yang dihubungkan dengan sumber tegangan. Jadi seperti ini, jadi gambarnya ya, digambarkan seperti ini. Maka penyelesaiannya tadi yang saya sebutkan, V efektifnya adalah 110 volt, R-nya atau hambatannya 5 ohm, maka V max sama dengan V efektif kali akar 2. Jadi sama dengan 110 akar 2 volt. Terus I efektifnya adalah itu menggunakan ini, I efektif sama dengan V efektif per R. Ya, V efektifnya adalah 110 per 50 sama dengan 2,2 ampere. Kalau yang ditanya itu adalah I maksimum, maka yang digunakan itu adalah V maksimumnya ya. Jadi kalau yang ditanyakan I maksimum, maka yang dipakai di sini adalah V maksimumnya per R. Jadi kalau yang ditanya I maksimum ya, maka dipakai ini ya, 110 akar 2 per 50, maka jawabannya 2,2 akar 2 ya, kalau yang ditanya adalah I maksimum. Selanjutnya adalah rangkaian resistif. Nah, karena rangkaian resistif ini dianggap tidak mempunyai induktansi dan kapasitas, maka rangkaian resistif ini tidak dipengaruhi oleh perubahan medan magnet sekitarnya. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka pada rangkaian resistif atau arus dan tegangan balik mempunyai fase yang sama. Jadi seperti ini. Jadi fasenya sama. Seperti itu. Fasenya sama atau beda fasenya 0. Keadaan ini dapat digambarkan. Nah, ini dia gambarannya untuk rangkaian resistif. Terus ada rangkaian induktif. Rangkaian induktif itu menggunakan ini kumparan ya. Nah, di mana di sini pada rangkaian induktif arus listrik mempunyai fase yang berbeda dengan tegangannya. Ya, ini ada perbedaan tegangannya. Di mana V-nya itu mendahului arus dengan beda fase V dibagi 2 atau 90 derajat. Ya, mendahului. Jadi ini V-nya, sedangkan ini adalah I-nya. Kayak itu. Ya, maka V-nya sama dengan V max sin omega T plus V per 2. Dan I maksimumnya sin sama dengan omega T, seperti itu. Jadi nanti ditambah lagi ini, dimana ditambah 90 derajat. Nah, meskipun pada rangkaian induktif tidak terdapat resistor, tetapi pada rangkaian ini terdapat juga besaran yang mempunyai sifat sama dengan hambatan atau resistor. Maka yang disebut dengan hambatan pada induktif ini disebut dengan reaktansi induktif. Ini namanya reaktansi induktif, yang besarnya dapat dicari. Nah, XL sama dengan V max per I max sama dengan V efektif per I efektif sama dengan omega L atau sama dengan 2 VFL. L ini adalah besarnya induktansi ya, induktornya, yang dimana satuannya adalah Henry. XL itu adalah reaktansi induktif. Ini adalah hambatan yang ada pada rangkaian induktif ya, yang dimana
satuannya adalah ohm. F frekuensi dan omega kecepatan sudut. Yang selanjutnya adalah rangkaian kapasitif. Nah, rangkaian kapasitif itu dimana sesuai dengan persamaan ya arus listrik mempunyai beda fase sama ya V/2 dengan tegangan. Hal ini arus I mendahului V, I-nya yang mendahului. Berarti I-nya yang mendahului ya. Maka persamaannya kebalik dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi kan V-nya yang seperti ini perumusannya, sekarang ini I-nya yang rumusnya yang dimana I max sama dengan sin omega T plus V/2 atau 90 derajat dengan V-nya sama dengan V max sin omega T. Nah, seperti juga dengan rangkaian yang tadi ya induktif, maka rangkaian kapasitif ini atau kapasitor ini juga mempunyai reaktansi atau hambatan dalam pada kapasitornya, yang dimana besarnya reaktansi kapasitifnya Xc sama dengan V max per I max sama dengan V efektif per I efektif atau sama dengan 1 dibagi omega kali C. C ini adalah kapasitas kapasitornya, satuannya itu adalah farad. Terus sama dengan 1/2 VF C gitu. Nah, ini kalau rangkaian RL atau rangkaian resistor dengan induktor. Ya, resistor hambatan L itu adalah kumparan atau induktor. Nah, seperti itu. Maka tegangan induktor, nah VL mendahului arus I dengan beda fase 90 derajat, sedangkan VR itu fasenya sama. Maka ini adalah diagramnya, di mana perbedaannya adalah beda fasenya adalah 90 derajat seperti itu. Maka besarnya V-nya itu sama dengan, kalau seandainya rangkaiannya seperti ini, V-nya adalah sama dengan I akar R kuadrat plus XL kuadrat. Maka dicari dulu reaktansi gininya, induktifnya atau induktornya ya. Jadi dicari dulu XL-nya. Nah, V sama dengan I, ini adalah impedansi ya. Maka V sama dengan I kali impedansi. Kalau ditanya impedansinya aja, berarti ini dia rumus impedansi ya, akar R kuadrat plus XL kuadrat. Itu rumus dari impedansi. Dan beda fasenya XL per R ya, XL per R. Terus selanjutnya rangkaian RC. Rangkaian RC ini gabungan dari rangkaian seri antara resistor dengan kapasitor ya, dan juga tertinggal beda fasenya 90. Nah, seperti ini gambar diagramnya. Nah, dimana besarnya V-nya itu sama dengan I dikali akar R kuadrat ditambah XC kuadrat. Jadi dicari dulu gini, reaktansi kapasitornya ya, dimana Z-nya atau impedansinya pada rangkaian RC ini adalah akar R kuadrat plus XC kuadrat ya, dan beda fasenya XC per R. Rangkaian RLC, jadi ini gabungannya ya, jadi gabungannya seperti ini jadinya, diagram fasornya seperti ini, dan dimana tegangannya itu sama dengan I akar R kuadrat plus, nah ini ada XL dikurangi XC baru dikuadratkan. Jadi nanti kalau umpamanya nyari ini impedansinya, XL-nya dikurangi XC dulu baru dikuadratkan ya, baru dikuadratkan. Nah, seperti itu perumusannya. Nah, ini contohnya. Nah, ini diberikan sebuah gambar di mana ada resistor, ada induktor, dan ada kapasitor, di mana persamaan V-nya atau persamaan tegangan arus bolak-baliknya adalah 120 sin 125 T. Nah, seperti itu, di mana resistornya adalah 8 ohm, induktornya 32 mili Henry, dan kapasitornya atau C-nya adalah 800 mikrofarad.
Nah, ditanya adalah nilai frekuensi sudut sumber listrik. Ya, terus nilai frekuensi sumber listriknya. Nilai periode sumber listrik, nilai tegangan maksimum, nilai efektif, nilai tegangan puncak, nilai reaktansi induktif, reaktansi kapasitor, nilai impedansi, nilai kuat arus, dan nilai kuat arus efektif dalam rangkaian. Yang ditanya adalah yang pertama adalah pola sinusoidal dari tegangan sumber listrik. Nah, ini dia polanya. Ya, nih. Sumber listriknya seperti ini. Terus yang B, untuk mencari frekuensinya, maka dari omega ini ya. Kan omega sama dengan 2 VF, maka F sama dengan omega per 2 V. Ya, omeganya adalah 125, maka 125 per 2 V jawabannya. Terus periode itu adalah sama dengan 1 per F, maka tinggal dibalik ya. Jadi yang ini kan tadi frekuensinya 125 per 2 pi, maka periodenya adalah 2 pi per 125 sekon. Terus yang selanjutnya tegangan maksimum. Nah, sesuai dengan polanya, yaitu V sama dengan V max sin omega T, maka bisa dicari ya dari ini. V sama dengan, berarti V max-nya adalah 120, maka bisa dapat V max-nya adalah 120 volt. Terus tegangan efektifnya, jadi tegangan efektif sama dengan V max per akar 2, maka jawabannya V efektifnya 120 per akar 2 sama dengan 60 akar 2. Terus yang F, tegangan puncak ya. Nah, tegangan puncak ke puncak adalah 2 kali tegangan maksimum. Jadi kan bentuk sebentar ya, jadi kan bentuk dari grafiknya kan seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi dari puncak 1 ke puncak ya, jadi ini V max, ini ke sini. Nah, ini yang disebut dengan tegangan puncak ke puncak atau PP, 2 kali tegangan maksimum, maka PP adalah 2 V max. V max-nya kan 120, maka 2 kali 120 sama dengan 240 volt. Yang selanjutnya reaktansi induktif, yang dimana rumusnya XL sama dengan omega L. Omeganya 125 dikali, nah ini 32 mili Henry, jadi diubah jadi Henry ya, mili ke Henry-nya, jadi naik 3, maka dibagi 1000 atau 32 kali 10 pangkat min 3, jawabannya 4 ohm. Terus yang selanjutnya reaktansi kapasitif, dimana besarnya C sama dengan 1 per omega C, maka 1 per 102. Nah, ini farad ke, nah mikrofarad ke farad, maka dibagi 1 juta atau 10 pangkat min 6, maka jawabannya adalah 10 ohm. Terus impedansinya ya, Z-nya sama dengan akar R kuadrat XL min XC ya, jadi XL-nya adalah 4, R-nya kan 8, XL-nya 4, XC-nya 10, jadi dikurang dulu ya. Jadi dikurang, kan jawabannya adalah min 6. Min 6 kuadrat sama dengan 36, 8 kuadrat sama dengan 64, 64 tambah 36 sama dengan 100, jawabannya impedansinya adalah 10 ohm. Nah, nilai kuat arus maksimum Imax sama dengan Vmax per impedansi. Imax, jadi Vmax-nya dipakai adalah 120 dibagi 10 sama dengan 12 ampere. Terus nilai kuat arus efektifnya, V efektif per set. V efektifnya adalah 60 akar atau 120 akar per akar 2. Dicoret ya, ini 120 per akar 2 dicoret, jadi 12 dibagi akar 2 atau 6 akar 2 ampere, seperti itu. Selanjutnya contoh yang lain, ini adalah, nah diketahui seperti gambar,
Yang diketahui ini adalah R-nya adalah 60, XL-nya 120, XC-nya 40. Terus jika tegangan maksimum 200, besar kuat arus maksimumnya, maka di pertama kita cari dulu impedansinya. Nah, sama caranya ya. Sama dengan akar R kuadrat plus XL kurang XC, maka dapat di sini impedansinya 100 ohm. Nah, maka kuat arusnya adalah IM sama dengan VM per set, 200 per 100 sama dengan 2 ampere. Nih, yang selanjutnya, contoh yang selanjutnya adalah mencari besar impedansinya. Nah, dari datanya ada 500 ohm, ada 8 Henry dan 5 mikrofarad. Dan V-nya adalah 50 sin 100T. Maka kita cari dulu reaktansi induktif dan reaktansi kapasitifnya. Ya, XL sama dengan omega L. Omeganya adalah 100 ya. Jadi 100 dikali 8 sama dengan 800. Terus XC-nya seper omega C. Nah, ini mikro ya, mikrofarad ke farad itu naik dibagi 1 juta atau 10 pangkat min 6, maka dapat 2000 ohm. Maka impedansinya adalah 800 dikurangi 2000 sama 1200, ini dikuadratkan. Nah, maka mendapatkan impedansinya adalah 1300 ohm. Selanjutnya resonansi. Nah, resonansi ini karena dia bergetar ya, artinya dia gerakannya atau gelombangnya itu adalah gelombang sinusoidal atau seperti gelombang, maka pasti ada juga namanya resonansinya. Nah, di sini dia akan mengalami resonansi jika harga reaktansi XL sama dengan XC, sehingga keadaan ini XL dikurangi XC itu sama dengan 0, atau Z-nya sama dengan R ya. Jadi yang tadi yang ini ya rumusnya ya, jadi XL itu sama dengan XC, maka kan kalau sama maka jadinya ini sama dengan 0, maka Z itu sama dengan akar R kuadrat, maka Z itu sama dengan R. Nah, seperti itu. Maka XL sama dengan XC kan yang tadi, dimana rumusnya itu adalah 2VFL sama dengan 1/2VFC, maka F nya itu sama dengan 1/2Pi akar LC, itu resonansinya. Nah, contoh suatu rangkaian LC dihubungkan dengan tegangan bola apabila induksinya 1/2V kuadrat dan kapasitornya 2V mikrofarad, maka resonansinya berapa kan ya. Jadi F itu sama dengan 1/2pi akar LC, maka bisa dicari ya 1/2pi kuadrat, ini V nya dikuadratkan ya artinya ya, maka 3,14 dikuadratkan, ini diganti mikrofaradnya menjadi farad dikali 10 pangkat min 6, maka mendapatkan ya 500 Hz atau 0,5 kHz. Nah, seperti itu. Ini hubungan antara harga maksimum dan efektif ya, sama seperti yang tadi. Nah, ini yang terakhir adalah daya arus bolak-balik. Nah, daya arus bolak-balik dirumuskan dengan V sama dengan, nah ini kalau yang searah ya, searah itu kan rumusnya adalah V sama dengan V kali I, atau daya sama dengan tegangan dikali arus. Nah, tapi kalau bolak-balik daya listriknya dinyatakan dengan P sama dengan V tegangan dikali I cos theta, atau P sama dengan I kuadrat Z atau impedansi dikali cos theta, dimana nilai dari cos theta itu sama dengan ini dia ya, cos theta itu sama dengan R per Z, seperti itu. Nah, ini contohnya, nanti kalian bisa kerjakan. Oke, itu penjelasan tentang arus bolak-balik atau arus AC ya. Terima kasih.